antrean dari pekerjaan sangat kan 30 kali, dari pekerjaan sangat 1 ke 2, 2 ke 3 sampai nanti seterusnya ke 30, dalam artian itu. Jadi yang waktu ini, waktu W ini, W yang pertama ini, nah ini nanti dikalikan dengan 3 kali, kan tadi kan dia 3 kali, 3 menitnya per jamnya, ya kan, sudah paham semua kan? Nah kemudian dari sini didapatkan 3,4290. Kemudian W per harinya, jadi per harinya tadi berapa? Dia kan 8 jam, jadi ini dikalikan 8 jam, hasilnya 27,4320. Dan per tahunnya berarti dikalikan berapa? 300 hari. Nah begitu juga seterusnya. Ini CH jumlah unitnya. Nah begitu seterusnya untuk waktu staf sekretarisnya. Nah selanjutnya kita mencari apa? Biayanya. Biayanya sekretaris itu kan dia tadi kan digaji berapa? 3 juta per bulannya. Nah, dan masa aktifnya, masa aktif kerjanya yaitu apa? 25 hari dari 1 bulan. Jadi katakanlah 1 bulan 30 hari, 5 harinya dia libur, atau 31 hari berarti 6 harinya libur. Berarti bagi 25 ada 120.000 per harinya. 1 jamnya untuk mendapatkan berapa, untuk mengetahui berapa dia digaji 1 jamnya, berarti 120 per hari dibagi 8 jam, karena jam efektifnya hanya 8 jam dia. Jadi entah di situ nanti dia nge-shift atau seperti apa, yang jelas 1 orang sekretaris di sini hanya 8 jam. Jadi 1 jamnya 15.000, dari 120.000 dibagi 8, 15.000 di sini. Nah dari situ semua dapat diketahui kan, di sini kan untuk mengetahui berapa idealnya berapa. Jadi kita tambahkan saja antara biaya variabel sama biaya tetapnya. Untuk biaya variabelnya, biaya staf di sini dapat diketahui dari perhitungan yang tabel 8.3. Untuk biaya staf sekretaris ditaruh pada tabel 8.4. Nah yang ini. Nah terus ditambahkan biaya mesin. Biaya mesinnya 36 juta. Tadi jumlahnya 159.444.000. Nah itu. Begitu juga dengan yang satunya, baik itu yang mesin ada 2 unit, 3 unit, 4 unit dan seterusnya. Nah, di sini dapat diketahui apa? 1, 2, 3 sama dengan 36. Loh, beda Mbak, ini ditambahkan Mbak. 1, 2, 3 123 juta ditambah 36 juta 159 juta. Kalau dia di sini 2 unit mesin. Kalau 3 unit mesin 62 juta ditambah 54 juta sekian hasilnya 116 juta. Nah itu Mbak. Oke ya. Jadi di sini yang paling ideal yaitu dia menyediakan 3 buah mesin fotokopi, karena kita lihat dari perhitungan CH 2 unit sampai 6 unit, yang paling ideal adalah 3 unit atau 3 unit mesin fotokopi. Ya, oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang belum paham? Yang belum paham nggak di sini teman-teman, atau ada yang mau berpendapat dari perhitungan yang paling sederhana ini? $36 juta ini dari mana? Sudah tahu belum 36 juta ini dari mana?
Ayo, siapa yang tahu 36 juta ini dari mana? Ada yang bisa jawab? 2 kali biaya tetap. Oke, 8 juta dari biaya depresiasi sama 10 juta dari biaya pemeliharaan. Jadi 18 jutanya per unitnya. Jadi dikalikan 2 berarti 36 juta. Oke, paham ya Mbak Sulastri? Oke, ini Mbak Sulastri 100 untuk Mbak Sulastri. Bisa dilanjut ya? Oke, paham. Berarti kita ke kegiatan belajar 2. Nah, di sini untuk penentuan urutan pekerjaan. Nah, pada umumnya kan di sini kan kalau kita misal kita membeli jajan atau membeli apa ya di sini log, membeli tiket atau seperti apa, tentunya kan di sini kan kita perlu antre. Banyak pengunjung lainnya yang perlu untuk jajan tersebut atau tiket itu tersebut. Nah, tentunya kan budaya antri kan di sini harus diberlakukan, dan yang datang lebih dahulu tentunya kan dia yang mendapatkan pelayanan. Nah, seperti itu. Tapi ada kalanya belum tentu yang datang lebih dahulu itu lebih baik dilayani terlebih dahulu. Contohnya di sini yang paling ekstrim yaitu misal dia sakit parah dan dia membutuhkan pertolongan gawat darurat. Tentunya di sini ambulans UGD berjalan dengan membawa mobil ambulansnya. Nah, dia menjemput pasiennya. Dan di satu sisi ada pasien yang lainnya ternyata yang lebih parah. Masa yang pasien yang sebelumnya dia hanya lukanya yang tergolong ringan didahulukan daripada yang pasien yang dapat dikategorikan dia sakit parah, dan bahkan kalau tidak ditolong dengan cepat apa yang terjadi? Ternyata kan dia kehilangan nyawa. Nah, tentunya di sini harus kita ketahui seperti apa kondisinya. Benar, Mbak Iis. Nah, di sini ada beberapa sistem istilah pelayanan itu sendiri. Ada first come first service. Jadi jelas sesuai dengan namanya, sistem pelayanan ini siapa yang datang pertama, ya dia dilayani pertama. Dia yang datang kedua, dia dilayani kedua, dan seterusnya. Jadi di sini urutan dia datang. Kemudian kalau shortest processing time atau disingkat SPT, yaitu dia sistem pelayanan dengan berprinsip pada yang memerlukan waktu paling singkat, yang itu yang akan dilayani pertama karena shortest. Jadi yang paling pendek, paling singkat dia yang akan dilayani. Berbanding terbalik dengan longest. Dia berarti yang terpanjang dulu dilayani. Sedangkan yang keempat, earliest due date. Nah, di sini sistem pelayanannya berprinsip pada pekerjaan yang mempunyai janji selesai paling awal akan dilayani yang pertama. Biasanya kalau di counter Taiwan mobile tuh pakai SPT. Oh, yang paling pendek counter Taiwan apa itu ya, Mbak ya? Counter Taiwan. Saya kurang tahu. Oh, counter HP maksudnya. Oh, counter mobile. Iya, tuh pakai. Iya, Mbak. Nah, di sini lebih mudahnya langsung ke contohnya saja, yaitu urutan penerimaan resep. Nah, ini berkaitan dengan apotek yang melayani resep dari dokter. Dan di sini kan membutuhkan suatu ketelitian karena dokter memberikan sebuah resep dengan beberapa petunjuk di situ yang nantinya ada kandungan yang berbeda-beda. Dan ternyata nggak semudah kita mencampur adukkan karena nanti kan ini berkaitan dengan kondisi pasien itu agar memperoleh suatu kesembuhan itu tadi. Dan di sini memerlukan suatu ketelitian, memerlukan suatu waktu sehingga bisa teracik dengan sempurna. Nah, di sini ada urutan penerimaan resepnya dari nomor 1 sampai 6, resep AA sampai resep FF dengan perkiraan waktunya seperti itu dari 60 menit sampai 10 menit. Nah, di sini apoteknya memberikan perkiraan waktu proses obatnya itu selesai 3 kali lipat dari waktu proses. Nah, ini diingat-ingat dari 3 kali 60 menitnya nanti dari 180 menit atau 3 jam kemudian baru jadi. Yang 15 menit baru 45 menitnya kemudian bisa jadi itu waktu optimalnya yang dijanjikan.
Kalau lebih dari itu kan berarti dia kan mengingkari janjinya untuk memberikan ketepatan waktu pada konsumennya. Itu jadi 3 kali semuanya ya nanti. Langsung lah, apabila di sini sistem apotek itu menggunakan sistem FCFS, first come first service, nah di sini hasilnya dapat diketahui dia akan terdapat jumlah keterlambatnya sampai 295 menit. Nah, kita ketahui ya dari sini kalau AA nya tadi 60 menit, jadi kan dia janji akan menyelesaikan 3 jam. Oke, dia kan first come first service, jadi yang pertama kali dia akan dilayani. Jadi tentunya resep AA selesai dalam waktu 60 menit, berarti dia tidak ada terlambat. Kita lihat untuk resep yang BB di sini, dia awalnya 15 menit, dijanjikan nanti maksimum 45 menit akan jadi. Namun apa yang terjadi? Baru selesai 75 menit. Nah, 75 menit dari mana? Karena dia harus menyelesaikan proses yang resep AA, baru kemudian dia menyelesaikan proses yang BB. Jadi 60 menit ditambah 15 menit 75 menit. Dan dia padahal janjinya tadi pihak apoteknya 40 menit sudah jadi, bisa kamu ambil dan kamu bayar, kamu bawa pergi. Ternyata dia ada keterlambatan 30 menit. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya. Begitu juga nanti perhitungan yang seterusnya, yang CC sampai FF, begitu juga sama. Nah, jadi untuk totalnya sampai keterlambatannya sampai 295. Nah, dan rata-rata keterlambatnya sampai 49 menit. Nah, itu. Oke ya, ada yang dibingungkan di sini? Ada yang dibingungkan? Mbak Rindi offline, kok online offline semua? Mbak Anis juga offline. Mbak Anis tadi belum kecatat ya. Udah, ada yang dibingungkan nggak dari sistem FCFS? Ngopi dulu itu Mas, ngopi dulu itu. Oh iya, ya monggo. Paham ya untuk sistem yang pertama. Kita lanjut ke sistem yang kedua, shortest. Paham, lanjut. Oke, untuk yang shortest, yang paling pendek, jadi yang didahulukan yang paling pendek. Kita urutkan dulu. Jadi yang FF yang 10 menit, kemudian BB 15 menit, dan seterusnya sampai AA yang paling lama 65 menit. Kita lihat dari 10 menit kan janjinya kan tadi 3 kali waktu pemprosesan 30 menit. Ternyata dia selesai 10 menit. Oke, nggak ada kata terlambat. BB, kita lihat BB 15 menit 45 menit. 15 kali 3 45 menit. Ternyata dia selesai 25 menit. Karena 10 ditambah 15 25. Nggak ada kata terlambat. Soalnya dari jam 7 nonstop. Iya, Mbak Yusni, nggak apa-apa. Oke, dan seterusnya. Jadi di sini sistem SPT tidak ada pelayanan resep yang melewati batas janji yang selesai, dalam artian sesuai dengan waktu on time dan dapat dikatakan in time karena sebelum waktunya sudah selesai sesuai dengan janji, bahkan di luar janji, dalam artian lebih in time lagi dari janji yang sudah ditetapkan. Jadi sangat cocok untuk pelayanan resep obat. Oke ya, ada yang belum paham nggak dari perhitungan ini tepat waktu? Lanjut ya ke sistem longest yang paling panjang. Yang paling panjang berarti di urutan apa yang paling panjang dulu? Resep AA 60 menit sampai yang paling pendek resep FF yang 10 menit. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Terjadi keterlambatan sampai 425 menit, dan ini yang paling parah di antara yang lainnya nanti mungkin. Nah, kita ketahui dari resep AA yang 60 menit. Kemudian janjinya selesai 108 menit. Oke, 60 menit sudah selesai. Kemudian resep EE dia 45 menit. Janjinya 3 kali proses 135, berarti selesai 105. Lah, ini kayaknya ada yang error di sini. 10 menit. Harusnya di sini dia tetap tepat waktu. Ya enggak? Kalau teman-teman coba dianalisis. Ini harusnya tetap 00. Iya.
Oke, Mbak.